Ya, jadi memang eh, sebelum kita bahas bagaimana pandangan Islam sekarang ini, nah kita perlu tahu kenapa kok masyarakat kita ini memandang remaja itu hanya sekedar dari penampilan fisik, seperti yang tadi baru saja antum sampaikan. Mereka melihat anak itu sudah besar ketika fisiknya tambah besar, suaranya jadi pecah, terus ada jerawatnya dan lain sebagainya lah. Nah, kenapa kok pandangan seperti itu bisa terjadi? Yaitu sebab utamanya adalah memang karena dunia modern ini memandang segala sesuatu itu secara materi. Nah, karena mereka memandang segala sesuatu secara materi, akhirnya bahkan urusan pendidikan anak, urusan keremajaan ini pun dipandang secara fisik, secara materi. Nah, tapi Islam memandang jauh di belakang itu, ya. Kita tahu bahwa dalam Islam orang itu mulai masuk remaja ketika mereka transisi dari anak-anak menuju ke balik. Nah, apa titik krusialnya di sini? Ya, dulu ketika anak itu belum memasuki usia balik, mereka itu setirnya itu dipegang sama orang tuanya. Sehingga ketika mungkin ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada anak tersebut, maka yang disalahkan dan yang bertanggung jawab atas kesalahan itu adalah orang tuanya. Tapi ketika anak ini sudah memasuki ranah balik, maka sekarang dia yang memegang setirnya sendiri. Nah, oleh karena itu semua kesalahan-kesalahan yang terjadi pada anak tersebut, maka dia itu sendiri yang bertanggung jawab. Jadi transisi ke remaja di dalam Islam itu bukan cuma transisi fisik, tapi ada transisi tanggung jawab, ada transisi spiritual, ada transisi yang banyak sekali berhubungan dengan tanggung jawab pribadinya. Termasuk kewajiban-kewajiban itu sudah mulai ada pada anak yang masuk remaja atau transisi balik tadi, berarti kewajiban-kewajiban sudah menjadi tanggung jawab dia, Ustaz, ya? Betul, makanya itu tadi dikatakan bahwa mereka memegang setirnya sendiri. Kenapa? Karena kalau dulu mereka tidak sholat, ya tidak dosa. Kalau dulu mereka tidak puasa, ya tidak dosa. Kalau dulu mungkin mereka itu melakukan kemaksiatan, belum dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang semua itu dicatat di dalam lembaran amalnya, dan dia wajib nanti akan mempertanggungjawabkan hal itu ketika di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pena itu diangkat terhadap 3 orang. Di antaranya adalah anak-anak sampai mereka itu balik. Artinya lembaran amalnya itu kosong. Tapi begitu balik, maka catatan amalnya ini tadi mulai dicatat, segala sesuatunya mulai diperhitungkan.